Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umriati, NIM S1S1200052. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar penggunaan HTML. Jadi HTML itu adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML ini adalah salah satu bahasa pemrograman untuk membuat web. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk buat HTML. Kalian juga bisa menggunakan yang lain seperti Sublime Text, Notepad, dan lain-lainnya. Jadi caranya itu kita langsung mulai saja. Kalian bisa mengetikkan HTML5 atau cara cepatnya shift kemudian tanda seru. Kalian enter, kemudian akan muncul yang seperti ini. Sebelum buat ini kalian mungkin bisa buat folder dulu. Di sini caranya file, kemudian open folder. Di sini folder yang saya pilih itu adalah pemrog HTML. Dan saya sudah buat ini halamannya latihan 1 HTML. Nah, di sini itu ada title atau judulnya. Mungkin kita bisa ganti saja. Kita tulis lat1 save. Kemudian body, pada bagian body sebelumnya untuk HTML ini selalu ada tag pembuka dan tag penutup. Tag penutupnya itu ditandai dengan garis miring. Pertama, kita akan menuliskan heading atau judul. Jadi heading itu ada 6, yaitu dari H1 sampai H6. Di sini saya coba satu-satu untuk kita lihat bagaimana perbedaan H1 sampai H6. Di sini saya menggunakan salah satu extension auto name tag. Jadi kalau kita ubah salah satu tagnya itu, tag yang lain itu akan mengikuti. Kalian bisa download extensionnya itu di sini. Tulis auto rename tag, maksud saya auto rename tag. Nah, kita save. Kita buka pakai kalian bisa buka pakai Open with Live Server supaya kalian tidak perlu merefresh lagi. Di sini kita lihat perbedaannya, semakin ke bawah itu semakin kecil judulnya. Artinya H6 itu adalah judul yang paling kecil. Seperti itu. Selanjutnya kita cara membuat paragraf. Jadi paragraf itu kalian bisa tulis P, kemudian enter. Nanti dia otomatis. Sini kalian bisa ambil paragrafnya dari mana saja, bebas. Saya tulis saja seperti ini paragrafnya. Kemudian save. Nah, jadi dia itu akan membentuk paragraf seperti ini. Mungkin supaya lebih panjang Anda bisa ambil dari internet. Selanjutnya saya ingin untuk kalimat yang ininya itu saya kasih bold. Caranya itu kita tekan B, kemudian pindahkan kata ini ke tengah. Nah, seperti itu. Dan untuk kata adalah saya ingin dia itu miring, bercetak miring, berarti I. Seperti itu. Selanjutnya sebuah saya ingin dia itu tercoret di tengah atau memiliki garis, berarti del maksud saya. Kemudian kita paste. Dan yang untuk paragraf ini saya ingin dia itu berada di bawah seperti ini. Nah, kalau HTML ini dia tidak, biar kita kasih begini, dia tidak pada webnya itu tidak akan ada artinya, tidak tidak berfungsi lah. Dia itu caranya supaya
paragraf, supaya dia baris baru kita kasih nama BR. Kita tulis BR. Nah, seperti itu baru dia ke baris baru. Kita save. Kita lihat. Nah, seperti ini. Mungkin kalian bisa ikuti. Selanjutnya saya ingin menuliskan komentar. Di sini mungkin komentar itu kita bisa tulis tanda seru, kemudian nah seperti ini komentar. Kita tulis ini adalah komentar. Komentar ini dia tidak akan muncul pada web kita karena yaitu fungsinya hanya untuk apabila apabila program kalian sudah banyak, kemudian kalian ingin mencari part-part program tertentu di dalam program kalian tinggal tulis komentarnya saja untuk mencari itu, tidak perlu lagi kalian scroll. Mungkin nanti akan kelihatan kalau programnya sudah lebih banyak. Nah, kita langkai saja selanjutnya bagaimana untuk link. Jadi kalau untuk link itu kita tulis A, enter. Nah, kemudian di href-nya ini kita tulis search link atau sumber linknya. Di sini saya ingin menggunakan link UHO. Saya copy saja, kemudian paste. Ini adalah link UHO. Kita save, maka nanti dia akan seperti ini. Apabila diklik dia akan ke halaman website UHO. Semisalnya kita ingin dia ke tab baru, apabila kita klik yang ini tadi, yang ini dia akan ke tab baru atau ke halaman baru, maka kita bisa tambahkan di sini pada kodenya, kita tambahkan target blank. Kita save. Mungkin saya buka pakai Chrome saja biar lebih kelihatan. Kita tekan. Nah, maka dia akan ke halaman baru. Oke. Mungkin selanjutnya kita beralih ke image atau memasukkan gambar. Caranya itu kita tulis img. Nah, kita tulis search kodenya di sini. Kan kalian harus taruh gambarnya itu dalam satu folder dengan dokumen HTML kalian. Jadi harus satu file. Di sini saya tulis file image. Di dalamnya ada gambar saya, logo UHO. Langsung saja kita tulis dulu image karena logo UHO saya tadi berada di dalam folder image. Nah, seperti itu. Kemudian alternatifnya kita tulis logo universitas. Kita save. Jadi alternatif ini nanti apabila search kodenya salah, yang dimunculkan itu yang alternatifnya ini. Kalimat ini yang dimunculkan. Kemudian kita lihat, nah seperti ini. Sini sudah ada logonya. Selanjutnya kita beralih ke bagaimana cara kita tulis list, yaitu menggunakan OL dan UL. OL ini ordered list. UL itu adalah unordered list. Jadi di dalam OL itu kita taruh LI atau listnya. Sini kita copy saja biar cepat. Di UL juga jangan lupa kita tulis li. HTML. Nah, mungkin yang atas ini kita hapus saja biar lebih sedikit kodenya.
Kita save, kemudian kita lihat. Nah, jadi bedanya OL dan UL ini, kalau OL itu dia menggunakan angka untuk listnya, sementara UL atau unordered list dia menggunakan karakter. Setelah itu kita beralih ke tabel. Jadi cara membuat tabel itu kalian tinggal ketik tabel. Di sini mungkin untuk tabel itu jangan lupa TR, TD. Jadi TR itu adalah table row untuk barisnya, sementara TD ini untuk datanya, data yang ada di dalam baris. Di sini saya mau ada 3 data, yaitu nama, kelas, alamat. Save. Saya mungkin bisa tambah lagi untuk barisnya. Untuk baris kedua saya tulis namanya Adi, kelas 12, alamat Jalan Pahlawan. Kita save. Oh iya, kalian bisa menambahkan di sini border agar tabelnya itu lebih kelihatan atau ada garis-garisnya. Kita save. Bordernya itu 1 ya teman-teman. Kita save, maka nanti akan seperti ini. Selanjutnya kita buat form. Form itu seperti kalau kalian ingin masuk ke sebuah website, kalian harus login dulu, itu menggunakan form. Jadi caranya kita tulis form, kemudian di sini kita masukkan mungkin nama ya, berarti label nama, for nama. Di sini masukkan nama, kemudian oh ya, actionnya ini kalian kosongkan saja. Kemudian input itu kita tulis nama, tipenya nama, name-nya nama, ID-nya juga nama, kita kasih sama saja. Kita save. Kita lihat di sini. Nah, sudah seperti ini. Mungkin supaya ininya nanti lebih rapi, kalian bisa pakai tabel. Berarti caranya itu kita hapus dulu yang ini. Copy. Jadi kita pakai tabel saja supaya nanti hasilnya rapi atau tersusun. Sini label, terbalik ya teman-teman, harusnya form dulu baru di dalamnya kita tulis tabel, kemudian TR, TD, jangan lupa. Selanjutnya yang ini kita cut saja. Ini juga kita cut. Seperti ini, kita save. Mungkin kita bisa tambah lagi TR, kita tulis yang lain itu misalkan password, label, atau kita copy saja yang dari atas ini supaya lebih efisien waktu. Kita copy, paste, kemudian kita tulis di sini password.
Untuk password itu dia nanti tipenya adalah password juga. Di sini tipenya itu adalah password, namanya password, ID-nya juga password. Kita save. Nah, seperti ini. Jadi untuk password nanti dia itu pakai karakter tersembunyi ya. Jadi untuk melihatnya kalian bisa klik ini seperti ini. Kemudian mungkin kita bisa tambahkan hobi. Copy saja yang ini, Ctrl C, kemudian tambah hobi. Untuk hobi itu di sini kita ganti hobi. Pilih hobi. Kemudian namanya itu adalah yang pertama misalkan membaca. Oh ya, untuk tipenya itu kalian bisa pakai checkbox. ID-nya itu membaca. Selanjutnya label membaca. Setelah itu kita tambah lagi mungkin tipenya itu checkbox. Namanya itu musik, misalkan musik, ID-nya musik, kemudian di sini musik, di sini juga musik. Kita save, kemudian kita lihat. Nah, nanti bisa dicek seperti ini, bisa dicek dua-duanya. Kalau ingin pilih salah satu, mungkin kalian bisa menggunakan tipe radio. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin memasukkan email? Jadi kalau email itu mungkin kita copy saja yang ini. Nah, kita tulis di sini email. Kalian tinggal tulis email, kemudian ini masukkan email, kemudian ID, passwordnya email, maksud saya name-nya email, ID-nya email, tipenya juga email. Kita save. Nanti dia itu kan ada seperti ini. Misalkan kita kasih masuk. Nah, selanjutnya mungkin saya bisa tambahkan
Di sini saya tambahkan untuk menu simpannya. Untuk menu simpannya belum ada, maka saya tambahkan di sini for input. Di sini kita tulis reset, bersihkan. Kemudian di sini di bawah saya tulis submit. Name-nya itu adalah misalnya btn submit. ID-nya itu, oh ya, dia biasa tidak pakai ID tapi pakai value. Value-nya itu simpan. Berarti yang ini juga dia pakai value. Value-nya reset. Kita save. Maka nanti akan muncul seperti ini. Apabila kita masukkan email baru kita simpan, itu dia tidak bisa karena harus ada @-nya atau tanda @. Selanjutnya kita bisa mungkin kita tambahkan di sini input tipe number. Jadi caranya di sini kita tulis saja for number, misalkan umur. Maksud saya di sini umur, bukan number. Umur, kemudian tipenya itu number, namanya itu umur, ID-nya juga umur. Kita save. Maka nanti dia di sini akan ada umur. Untuk dia itu khusus nomor, tidak bisa huruf. Selanjutnya input tipe file. Jadi untuk input tipe file kalian tinggal ganti saja for-nya itu file. Di sini kita tulis file, tipenya file, name-nya juga. Nah, kita save. Kemudian kita lihat, nah di sini nanti ada choose file. Karena tadi kita masukkan tipe file, maka dia akan seperti ini apabila diklik. Selanjutnya kalau misalnya kita mau tambahkan pendidikan, misalnya pendidikan orang tua, maka di sini kita tambah saja Ctrl V, misal for pendidikan. Ini pendidikan orang tua. Tipenya itu adalah, dia itu tidak pakai input tapi pakai select. Jadi kita tulis select, kemudian namanya itu pendidikan, ID-nya juga sama. Kemudian kita kasih option. Nah, seperti itu. Value-nya misalkan
pilih pendidikan, jadi saya mau ada 4 option. Pendidikan pertama itu saya tulis SMA, kemudian S1, S2. Kita save. Mohon maaf, ada kesalahan. Ternyata kita save, baru kita lihat lagi. Masih salah. Kita perhatikan di mana yang salah. Oh, ternyata di sini kita belum tulis. Kita tinggal tambahkan saja. Kemudian kita save. Nah, di sini sudah ada SMA, S1, S2. Selanjutnya penggunaan disable. Jadi disable itu semisal di sini kita sudah tulis namanya itu Adi, terus kita save. Nah, terus kita tulis di sini itu di sini kita tulis disable, kita save, maka nanti pada nama tidak bisa kita kotak-katik lagi karena sudah di disable. Yang ini mohon maaf, salah, harusnya penulisannya itu seperti ini. Masukkan nama, kemudian lanjut. Ada juga pilihan namanya required. Jadi required yang ini kita save.
Kemudian ada juga size, misalkan size-nya 50, kita save. Ada juga max length, jadi banyak maksimal karakter, misalnya 10, kita save. Jadi kalau karakternya itu tidak sampai melebihi 10 di sini, maka dia tidak akan tertulis, dia hanya sampai 10 karakter, 10 huruf. Nah, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.